Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Aprianto, NIM 21087117, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pertama, yaitu pengertian Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari kata Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrat. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata ministrat sama artinya dengan kata to, serve atau conduct yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan. Dalam pengertian istilah, administrasi diartikan sebagai pengelolaan kegiatan terutama yang berhubungan dengan urusan publik, kebijakan pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Menurut Burhanuddin 1994, administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi adalah proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, spiritual, material yang punya sangkut paut adanya rangka mencapai tujuan pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dan pengarahan dari fungsi-fungsi administrasi atau fungsi manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan. Selanjutnya, fungsi dan proses administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi, yakni administrasi pendidikan memiliki fungsi sebagai yang pertama, planning atau perencanaan. Administrasi dan manajemen membutuhkan selalu diawali dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam tahap perencanaan ini administrasi berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan mungkin yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan di mana aktivitasnya berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi atau kelompok, sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu staff atau kepegawaian. Fungsi ketiga adalah kepegawaian, setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat penting di mana kepegawaian adalah pengisian suatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Selanjutnya yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengaruh dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan ini adalah suatu cara berpikir dalam manajemen yang meliputi pengamatan, pengertian terhadap konsep dan keyakinan untuk mengambil tindakan. Selanjutnya itu pengorganisasian. Sistem koordinasi pada umumnya tidak efektif karena munculnya sistem birokrasi dan krisis. Ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Keenam, penganggaran. Diartikan sebagai aspek penting dalam kebutuhan sehari-hari di mana manusia membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan. Begitulah pentingnya fungsi pembiayaan ini. Pembiayaan adalah kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran. Selanjutnya itu penggerakan. Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut Tellinger merupakan aktivitas seorang manajer dalam pemerintahan
menegaskan, menjuruskan, mengarahkan dan menuntut karyawan atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedelapan, pengawasan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar perilaku personel organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual, dan agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Yang kesembilan, penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu C. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang D. Pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi merupakan sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib, sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan dan administrasi pendidikan. Itu tidak hanya membahas tentang catat mencatat keuangan, melainkan bagaimana kita dapat melaksanakan proses organisasi itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan ialah 1. Administrasi kurikulum, 2. Administrasi ketenaga pendidikan, 3. Administrasi kesiswaan, yang keempat administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yang kelima administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, yang keenam administrasi unit-unit atau penunjang pendidikan, yang ketujuh administrasi perkantoran, yang kedelapan administrasi layanan khusus pendidikan, yang kesembilan administrasi tata lingkungan dan keamanan, yang kesepuluh administrasi sehubungan dengan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.